saya kasih satu hal yang sangat pokok dalam kehidupan, Pak. Artinya apa? Rasulullah itu adalah orang yang selalu melakukan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah melakukan kebaikan. Begini, Pak, al khair dengan ihsan itu beda. Apa bedanya? Ya kau angkat tahu mabassa, napa mabassa toki, mapasi wala dece miasanna. Jadi ketika orang dermawan, kita juga dermawan, berarti kita hanya membalas kebaikan. Tapi ketika ada orang kikir kemudian kita dermawan, berarti kita melakukan ihsan. Maki buaki dece ngasanna. Rasulullah memerintahkan kita melakukan kebaikan, ketika orang kikir kita dermawan. Wala idece tau mapeja elokoriko. Itu pesannya Rasulullah. Doa ini itu adalah cek kosong, belum ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah dece ngagana lino tacinai minta di situ. Itu banyak orang tidak tahu, Pak. Itu saya ambil ilmunya dari guru Kiai Abdurrahman Amodale almarhum al-maghfurlah. Itu wasiat beliau. Makanya kalau doa pakai itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah minta maki di situ. Kalau anak minta, kalau mobil minta. Wafil akhirati hasanah, itu yang diminta tadi, minta menjadi kebaikan di akhirat. Wakina sabanar, minta supaya tidak disentuh api neraka, apa yang kita minta. Makanya disebut sapu jagat. Seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak dari TNI, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan, dan terkhusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebenarnya berat sekali saya ceramah. Kenapa? Karena ada dua orang yang susah diceramai, Pak. Yang pertama orang lapar, yang kedua orang mengantuk. Tidak mau dengarkan ceramah lama-lama, karena waktu sesudah duhur itu adalah waktu istirahat. Kita memang disunnahkan untuk tidur sampai masuk waktu asar, karena di waktu asar sampai isya itu kita dilarang, makruh hukumnya. Karena rata-rata orang yang tidur sesudah asar sampai maghrib, kenapa Rasulullah melarang? Karena di situ ada penyakit yang biasa menyerang orang yang tidur, yang disebut dengan rihil ahmar. Penyakit ini membawa stroke, termasuk kanker, termasuk saraf kejepit, sebenarnya dari situ. Makanya di masa Nabi Musa, penyakit ini sudah datang, tapi dia tidak akan hancur. Bahkan cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah, juga kena penyakit ini selama 3 hari. Sehingga Rasulullah berdoa supaya Allah menurunkan obatnya. Dan ternyata malaikat Jibril membawa obat langsung kepada Nabi dengan 3 kalimat. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca doa ini menjelang tidur atau ketika hendak dia tidur, maka dia terhindar dari penyakit rihil ahmar. Makanya kalau Bapak Ibu tidak mau kena stroke, termasuk saraf kejepit, amalkan itu sebelum tidur. Itu wasiat Rasulullah. Tapi jangan tidur sesudah sholat asar sampai isya, karena di situ orang terserang penyakit ini.
Penyakit ini tempatnya dua, biasa di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya ketika ada orang jatuh di WC itu jarang selamat, karena memang penyakit ini disebut rihil ahmar, angin merah. Setiap membuka pintu pertama, jangan terkena hembusan angin pertama ketika masuk angin. Makanya ulama kita dulu, orang tua dulu mengatakan, biarkan berhembus angin baru kau keluar dari pintu. Kenapa? Karena penyakit itu sering menimpa orang. Makanya doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Sudah dihafal, Bu? Belum. Ini agak lambat ini. Kemudian kita hari ini berkumpul untuk memberikan bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Makanya Pak Bupati tadi sudah menyampaikan, itu luar biasa Pak Bu. Memang ada orang yang menganggap maulid ini bid'ah. Saya ingin tanya, kita mengadakan maulid atau maulud? Maulid atau maulud? Maulid. Itu ada dua Pak Bu. Maulid dan maulud itu berbeda. Kalau peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Itu 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud berarti peringatan kepada adanya Rasulullah, bayinya, orangnya. Makanya orang Bugis itu tidak mengatakan maulid. Tapi apa yang dia bilang? Mamaulu. Dia nak kena maulid. Kenapa? Karena maulud dia peringati orangnya, bukan waktu lahirnya. Di Afrika Selatan orang melaksanakan maulud itu 6 bulan sampai bulan Rajab. Kita maulid itu hanya 1 bulan, hanya di bulan Rabiul Awal karena memperingati bulan kelahirannya, waktu kelahirannya. Kalau mauludnya berarti orangnya langsung, itu berbeda. Dan ingat, Rasulullah itu ada dua. Yang pertama nurnya yang disebut Ahmad. Kemudian Rasulullah yang utuh dengan jasadnya disebut Muhammad. Makanya dua namanya. Ketika disebut Ahmad berarti itu adalah nurnya. Ketika disebut Muhammad berarti dia adalah orangnya. Makanya ketika Rasulullah nurnya diciptakan, maka semua malaikat itu berselawat kepada Rasulullah, termasuk malaikat Jibril dan seluruh nabi. Tapi kan nabi diciptakan belakangan. Nabi pertama Nabi Adam itu sudah bersalawat kepada Nabi. Sedangkan Rasulullah lahir, dia adalah Nabi terakhir. Maka dari situ istilah di alam hakikat Rasulullah adalah Rasul pertama. Tapi di alam lahiriah Rasulullah adalah Rasul terakhir. Makanya Rasulullah diciptakan sebelum Adam itu diciptakan. Dalilnya mana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Nurun, cahaya di situ yang dimaksud para ulama tafsir dalam tafsir Isyari adalah nurun Muhammad. Makanya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu belakangan. Yang pertama itu adalah nurun Muhammad. Makanya sholawat juga bentuknya dua. Ada berbentuk fi'il madi, ada berbentuk fi'il mudhari. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu fi'il mudhari. Sedangkan sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi. Kenapa ada dua? Karena fi'il madi itu dipakai untuk yang sebelum. Artinya sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan itu sudah disolawati. Makanya solawat yang bentuk fi'il madi itu disebut solawat Nur Muhammad. Sedangkan solawat yang berbentuk fi'il mudhari itu salawat langsung kepada Rasulullah yang utuh. Makanya ketika solawat fi'il madi disebut salawat Jibril. Makanya sallallahu ala Muhammad itu salawat Jibril karena belum diciptakan jasadnya Rasulullah. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu setelah Rasulullah dilahirkan.
Makanya salawat itu ada dua bentuknya. Kemudian, ini yang agak penting saya tekankan dulu. Rasulullah itu ketika disolawati oleh para malaikat, ketika beliau diciptakan oleh Allah, makanya likulli syai'in min nurin Muhammad, segala sesuatu itu bersumber dari nur Muhammad. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk, kata Allah. Seandainya bukan engkau Muhammad, seandainya engkau bukan engkau Muhammad, itu Allah sampai mengulang 3 kali, kemudian mengatakan lama halaktul makhluk, justru aku tidak akan menciptakan makhluk. Artinya apa? Dari nurun Muhammad segala sesuatu itu diciptakan. Manusia, nurun Muhammad disebut rahasia. Kita akan diciptakan jasad, ruh, jiwa. Jiwa inilah yang disebut rahasia. Rahasia inilah yang disebut dengan nurun Muhammad. Makanya zikir itu ada namanya zikir rahasia. Itu lari ke nurun Muhammad. Kemudian kalau jasad, itulah tubuh kita. Tapi jasad dan rahasia itu juga dari nurnya Muhammad. Jasad ini kenapa dari nur Muhammad? Karena 4 unsur. Yang pertama adalah angin, yang kedua adalah api, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah tanah. Jasad kita itu diciptakan dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Sifatnya api berdiri, simbolnya adalah huruf alif. Sifatnya angin ruku, simbolnya adalah huruf H. Sedangkan sifatnya tanah adalah sujud, maka simbolnya adalah huruf mim. Sedangkan air adalah duduk, simbolnya huruf dal. Makanya tulisannya A, H, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Itu juga disebut Nur Muhammad. Nah, makanya ulama kita dulu hanya menjelaskan sesederhana itu. Bahwa jasadmu dari Nur Muhammad karena dilihat dari sifatnya. Sholat juga Pak dari Ahmad itu. Berdiri alif, ruku A, H, sujud mim, duduk dal. Tulisannya juga adalah Ahmad. Makanya kalau orang berdiri ruku sujud, itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Ketika orang sholat, kepala huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal. Tulisannya Muhammad. Nah, itu yang menyatukan. Sehingga orang dulu itu kalau mempelajari sholat, bahwa dirimu adalah sholat, dan juga dirimu adalah Nurun Muhammad. Itu yang disebut rahasia. Tapi saya ingin kasih tahu sedikit. Maulid itu Pak tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Kalau orang mengatakan maulid itu haram, maulid itu makruh, maulid itu bidah. Tidak. Maulid itu tidak ada hukumnya. Kenapa? Maulid itu kan waktu kelahiran. Apa hukumnya? Tidak ada. Maulud Nabi yang lahir juga tidak ada hukumnya. Nanti diperingati baru berubah menjadi, bisa menjadi hukum. Sama dengan gelas. Gelas itu tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai minum obat, itu bisa jadi sunnah. Dipakai minum air sam-sam, itu bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika dipakai minum minuman keras, maka itu haram karena fungsinya. Jadi gelas tidak punya hukum, tapi ketika difungsikan dia bisa melahirkan hukum. Pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dipakai menyembelih binatang kurban, maka dia sunnah. Tapi ketika dipakai mengancam orang untuk diambil hartanya, maka dia haram. Pisau tidak punya hukum, nanti difungsikan baru lahir hukumnya. Maulid dan maulud tidak ada hukumnya. Tapi ketika kita memperingati dengan mendengarkan ceramah bersedekah silaturahmi, maka dia menjadi sunnah. Bukan maulidnya, tapi peringatan itu yang ada di dalamnya menyebabkan dia menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ketika dia dilaksanakan untuk berebut makanan, kemudian berkelahi sehingga menginjak-injak makanan, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Ini harus dibedakan dulu. Sudah paham? Ibu, udah paham? Itu kita mau meneladani akhlak Rasulullah. Bu, saya kasih tahu. Salah satu akhlaknya Rasulullah dari sekian banyak, itu adalah pemalu. Pemalu sekali itu Rasulullah.
matandre siri nabita, sehingga dia tidak mengambil sesuatu kalau tidak dikasih. Denalay agagai ko deni aleng, apalagi alena malangi alena deni mana. Kalau dia yang mau ngambil sendiri sesuatu tidak bakalan. Jadi saya mau lihat nanti. Ya, saya mau lihat nanti nih. Rasulullah itu nanti dikasih baru dia ambil. Kalau tidak dikasih dia tidak mau, apalagi dia pergi ambil, apalagi berebut, tidak pernah. Makanya ibu-ibu ini insya Allah meneladani Rasulullah, tidak ambil telur kalau tidak dikasih. Iya. Tapi saya kasih tahu kenapa orang berebut telur. Di Sidra Pak, di situ telur banyak jadi. Banyak sekali pemelihara ayam di sana banyak sampai ribuan. Dan ternyata ketika acara Maulid yang pelihara ayam ribuan telur di rumahnya berebut telur juga kalau Maulid. Apalagi yang tidak. Kenapa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah pasti mulia. Kalau bapak ibu bawakan tetangganya telur biasa 2 biji, maka dia pasti marah. Dia bilang, wah ini orang kayak apa bawa saja telur 2 biji lagi. Tapi kalau dikasih telur Maulid biar 1 biji, pasti dia sangat senang. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah. Makanya Pak Bupati, kalau kepala dinas berebut tidak apa-apa. Iya, itu tanda kecintaan, mencintai. Kenapa? Hajar Aswad, kita mengambil benda dulu. Hajar Aswad itu tidak mulia. Dia adalah batu putih dari surga. Tapi kenapa dia jadi mulia? Karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka sampai hari ini tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad ketika dia tawaf. Iya. Yang kedua, apa kemuliaan Rasulullah? Ketika dia berjalan, awan menutupi kepalanya. Badannya Rasulullah tidak pernah kena sinar matahari langsung. Bukan karena Nabi takut hitam. Nabi merindukan kena sinar matahari. Tapi kenapa awan menutupinya? Karena ketika nurnya Rasulullah tembus dengan nur matahari, maka pasti matahari hancur. Jadi matahari itu dilindungi oleh awan. Bukan karena Nabi tidak mau kena sinarnya, tapi karena matahari akan hancur ketika dia bersentuhan dengan nurnya Rasulullah secara langsung. Itulah kemuliaan Rasulullah. Maka nur Rasulullah ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari situlah ketika kita baca Barasanji, Maulidul Barasanji, pada saat Mahalul Qiyam, apa yang kita baca sholawatnya? Bukan Allahumma sholli, tapi kita baca Sallallahu ala Muhammad, karena itu adalah sholawat nurnya Rasulullah. Dan kita berdiri. Kenapa berdiri? Karena nur Rasulullah itu bisa berada di mana saja ketika dia disebut. Nah, ini penting karena banyak orang yang menyalahkan ini. Tidak paham. Makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sudah menjelaskan sebenarnya. Cuma kadang ini mulai hilang. Karena dalam agama ini ada beberapa dimensi ilmu, Pak. Sama dengan di kabupaten. Ada kepala dinas pendidikan, ada budaya. Kan begitu, ada olahraga. Di dalam agama itu ada kajian hikmah, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian tasawuf, ada kajian hukum-hukum agama. Hikmah dengan tasawuf itu berbeda, fikih juga berbeda. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih tahu, ilmu yang sekarang mulai hilang adalah ilmu hikmah. Tasawuf sudah mulai diangkat, tapi ilmu hikmah ini yang susah. Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Apa contohnya? Saya bisa kasih tahu. Ilmu yang lahir dari ilmu.
Kita kalau makan Bapak Ibu sekalian, itu dilarang melangkahi makanan. Makanya kalau ada ayam di depan kita, ada ikan di sana, tidak boleh melangkah. Ada orang makan itu kayak eskavator tangannya. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu dijelaskan dalam ilmu hikmah. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, itu bukan dia yang mengurus rezekinya, tapi orang yang akan menguruskan rezekinya untuk ke dirinya. Tidak setengah mati kerja orang itu. Tapi kalau ada orang mengambil makanan yang melangkahi makanannya di depannya, rezekinya tidak akan datang kecuali dia harus mengurusnya. Nah, makanya orang tua dulu pakai istilah pamali. Pamali itu berlaku bukan dalam fikih, tapi berlaku dalam ilmu hikmah. Makanya orang Bugis pakai baki supaya bisa diputar. Nah, itu caranya. Yang kedua, ilmu hikmah juga ini, Bu. Perempuan kalau makan dilarang buka mulutnya kalau mengunyah. Bu, dilarang buka mulutnya kalau mengunyah. Hanya kalau menyuap tetap bisa buka. Tapi kalau mengunyah, rapatkan bibir. Hanya rahang yang bergerak. Kalau laki-laki tidak apa-apa, yang tentu tidak bunyi. Kenapa perempuan disuruh tutup mulutnya, bibirnya ketika dia makan? Hanya giginya yang digerakkan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah tahu, Bu? Belum? Perempuan kalau bibirnya yang di atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Belum mengerti? Sudah, alhamdulillah. Kalau tidak mengerti, saya tidak bisa lagi jelaskan itu, Bu. Itu ilmu hikmah. Makanya orang tua dulu kalau ilmu hikmah dia pakai istilah pamali. Kenapa? Tidak berdosa orang yang melakukan, tapi akan mempengaruhi kehidupan dunianya. Makanya dilarang menyapu kalau malam hari. Kenapa? Karena itu malaikat rahmat bisa keluar dari rumah. Itu larangan semua. Itu masuk ilmu hikmah. Kalau ilmu hukum larangannya haram atau makruh. Jadi makruh itu kebalikan sunnah. Kalau sunnah berarti perintah Nabi. Kalau tidak dilakukan itu berarti makruh. Jangan bid'ah. Sekarang banyak orang kalau bukan sunnah bid'ah. Jadi masalah, banyak orang masuk neraka. Karena kalau bid'ah pasti ujungnya neraka. Kalau makruh tidak berdosa. Makanya mau tidur tidak berwudu makruh, karena sunnahnya berwudu dulu. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, itu sunnah. Kalau kaki kiri makruh, bukan bid'ah. Kalau makruh dikerjakan rugi, tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, bukan tidak apa-apa. Ada juga guru sekolah itu, sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Muridnya tidak sholat sunat. Ditanya kenapa tidak sholat sunat? Kan bapak bilang tidak apa-apa, kan sunnah ji. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Karena ada pahala tidak diambil. Kalau makruh dikerjakan kita rugi. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu kalau mandi, mau mandi tidak berwudu, makruh itu. Karena sunnahnya berwudu dulu baru mandi. Sama kalau hari Jumat, kita kadang potong kuku baru pergi mandi. Itu terbalik. Mandi dulu baru wudu sempurna baru potong kuku. Karena siapa yang memotong kukunya dalam keadaan ada wudunya, maka kukunya tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu ulama dari dulu selalu ingatkan. Cuma kadang-kala kita potong kuku dulu baru pergi mandi. Terbalik. Kemudian akhlak Rasulullah kita mau ambil. Ini untuk menghadapi pemilihan umum ini, Pak. Saya kasih tahu.
Di bawah sifatnya Nabi Ta'ala. Satu saja sifatnya Nabi diambil Pak. Sudah aman negara. Pak polisi tidak ada di pekerjaannya. Jaksa tidak ada lagi persoalan dia urus. TNI tidak bisa keluar-keluar Pak. Kenapa? Apa itu? Ajak tasusai pada tak rupa tahu. Jangan membuat susah orang lain. Itu aja. Rasulullah itu adalah Nabi yang tidak pernah memberikan kesusahan kepada umatnya. Kenapa Nabi sholat tarawih cuma 3 malam berturut-turut? Alasannya apa? Bukan karena Nabi malas. Tidak. Nabi 3 malam berturut-turut sholat tarawih, setelah itu tidak pergi ke masjid. Ditunggu, Nabi tidak keluar. Kemudian apa kata Nabi? Saya tahu engkau menunggu saya. Tapi saya sengaja tidak berangkat. Saya takut kalau ini dianggap wajib. Sehingga memberatkan untuk umatku kelak. Nah, coba. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi kalau ada imam disuruh pendekkan bacaan kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri panjangkan bacaan. Supaya orang tidak terbebani dengan sholat berjamaah. Itu Rasulullah. Khutbah Jumat, oh Nabi larang lama. Khutbahnya Nabi paling panjang 7 menit. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa kalau hari Jumat orang suka ngantuk. Ada orang Pak 3 kali mimpi khatibnya belum berhenti. Ini. Makanya saya kasih tahu itu sunnah Rasulullah. Jadi ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Jangan bikin susah orang. Imam jangan bikin susah makmum. Bacaannya terlalu panjang. Orang sudah capek belum berhenti. Kemudian makmum jangan bikin susah Pak Imam. Aja tasusai mata napai telu ayat na baca baru 3 ayat dibaca Pak Imam langsung makmumnya bilang ini banyak ini yang bikin stres Pak Imam. Begitu juga ustaz jangan bikin susah jamaah, ceramah terlalu panjang, orang sudah gantian kakinya naik belum berhenti. Jamaah juga jangan bikin susah ustaz, ceramah setengah mati di depan, cerita juga di belakang. Iya, suami jangan bikin susah istri. Selalu disuruh bolak-balik, kerja bolak-balik, semua pekerjaan dia yang kerja, baru tidak dikasih uang belanja. Bu, kasih tahu suami tak, Pak, jangan bikin susah saya. Uang belanja tolong dikasih lah sama saya. Jangan suami semua yang pegang. Ada suami itu Bu, semua uang belanja dia yang pegang. Istrinya mau sedekah tidak dikasih. Kalau ada suami begitu Bu, bacakan surah Yasin. Istri jangan juga bikin susah suami. Suami sudah kobi-kobi begini tidak diperhatikan. Bu, tidak kikir jika kita kasih suami tak. Tidak je. Beto tama seke malengi laki tak. Bu, saya kasih tahu, laki-laki kalau syahwatnya naik, otaknya error. Betul. Makanya kalau dia minta itu nah tidak dikasih, dia ditanya, mau ke kantor Pak? Kantor. Nah, itu masalah itu. Iya. Laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya error memang. Makanya kasih cepat supaya normal. Iya. Tapi bapak-bapak, saya kasih tahu, sayangi istri baik-baik, sempurnakan kasih sayang kepada istri, jadikan istrimu sebagai ratu. Kenapa? Karena siapa yang menyayangi istrinya sepenuh hati dengan ikhlas, maka lihat pasti hidupnya berkah. Itu kuncinya. Jangan coba-coba selingkuh. Jangan Pak. Kenapa? Pasti rusak. Orang hebat itu Pak, saya tidak lihat laki-lakinya, suaminya. Jika ada menteri, ada pejabat, bukan dia yang saya lihat. Saya mengatakan pasti ada rahasia sama istrinya atau ibunya. Dari situ. Kenapa? Orang hebat itu Pak Bu, lihat siapa istrinya. Kita mau buktikan, Soeharto orang hebat.
Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie, siapa yang tidak kenal? Orang hebat. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono, 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI. Kapan dia tidak bisa bangkit? Ketika Ibu Ani wafat. Ini yang orang tidak bisa baca. Bahwa wanita yang mendampingi seorang suami itu sangat hebat. Karena doa wanita istri 3 kali lebih cepat diterima dibanding doa suami. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, perbanyaklah istri supaya banyak yang mendoakan. Ibu-ibu langsung protes. Kemudian saya kasih satu hal yang sangat pokok dalam kehidupan, Pak. Artinya apa? Rasulullah itu adalah orang yang selalu melakukan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah melakukan kebaikan. Begini, Pak, al-khair dengan ihsan itu beda. Apa bedanya? Ya kau angkat tahu mabassa, napa mabassa toki, mapasi wala dece miasanna. Jadi ketika orang dermawan, kita juga dermawan, berarti kita hanya membalas kebaikan. Tapi ketika ada orang kikir kemudian kita dermawan, berarti kita melakukan ihsan. Maki buaki dece ngasanna. Rasulullah memerintahkan kita melakukan kebaikan, ketika orang kikir kita dermawan. Wala idece tau mapeja elokoriko. Itu pesannya Rasulullah. Jangan kata maseke abad sakit. Coba dia kong kata maseke maka dami itu siya keperangan. Kalau ada orang kikir kada ganti-gantian jika aki ke depan. Ini juga jadi masalah, Pak. Tapi dalam bab tasawuf, saya ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada di tasawuf itu bab tamak. Tidak ada bab kikir. Saya pernah tanya ke ulama tasawuf, kenapa bab kikir tidak ada? Jawabannya gampang. Rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang kurang rezekinya. Sehingga bab kikir itu tidak ada. Yang ada adalah bab tamak. Jadi dia juga sitongan atau maseke, atau magala mimilau mega. Ya kong kataw maka na maseke ya anu, alena itu magala milau. Aja negara tilau tanah dia na maseke. Kan begitu. Padahal orang bilang itu si anu kikir. Dia tidak kikir, cuma kamu yang sering minta. Makanya kau bilang kikir. Coba ndak usah minta. Nah, ini penting, Pak. Makanya kita disuruh di Luwu ini, Pak. Saya yakin tidak ada orang miskin. Deka tahu kasih syukulu, tahu peri ni mereka. Kalau orang miskin itu, Pak, mau makan, nah tidak ada. Kau tahu peri, angka motoro na memang oto. Jadi ada hartanya tapi selalu mengeluh. Inilah yang selalu bikin surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor desa, Pak. Itu orang begitu itu. Ada hartanya, tapi suka memang minta-minta. Jadi setiap ada bantuan pasti datang, bikin keterangan surat mampu. Pakai emas untuk jemput bantuan. Itu tapi tidak ada jadi lu kayaknya nih. Tidak ada jadi, Bu. Tulipan no kantor desa. Kenapa? Karena dia selalu ingin mendapatkan harta padahal dia sebenarnya kaya. Banyak hartanya, cuma perasaan yang selalu merasa sedikit. Kemudian saya wasiatkan kita meneladani Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah itu ketika diteladani dalam sifat kepemimpinan Rasulullah, ini yang diambil simbol, Pak. Makanya orang Maulid itu batang pisang yang dibawa. Batang pisang itu tidak ada yang bengkok. Orang tua dulu itu melihat tidak ada batang pisang bengkok. Angka ke batang uti majeko. Tidak ada. Semua lurus. Makanya orang Bugis punya falsafah. Tato bata ko na sabak lempu. Mubasikali na sabak getang. Akawali ko na sabak adatongang. Musanre rindo ambo tama pasilangang. Alay sipa na wae. Nalay mariaway na mega kegunan na lopadan dari pancaji. Makanya dipakai batang pisang. Yang kedua, pisang itu, Pak, kalau ditebang pasti naik daunnya kalau belum pernah berbuah.
Tapi kalau sudah berbuah, tidak akan naik daunnya. Tapi kalau belum pernah berbuah, kalau ditebang pasti naik. Termasuk ini pisang belum berbuah, itu ada daunnya naik sedikit. Biar batangnya tidak ada. Kalau dia sudah ditebang, pasti naik lagi daunnya. Apa pesannya? Pisang tidak mau mati, kecuali ada hasil yang bisa dia lakukan untuk memberi manfaat. Dalilnya khairun nasi ampa'hum linnas. Itu tapaulnya di situ, Pak. Makanya batang pisang dipakai. Yang ketiga, pisang kalau berbuah, yang kelihatan pertama itu jantungnya, bukan buahnya. Makanya selalu diberi pesan, apapun yang kau mau lakukan, dahulukan keikhlasan. Semakin besar jantungnya, maka sisirnya pasti banyak. Ketika jantungnya kecil, sisirnya juga kecil. Artinya apa? Keikhlasanmu menghasilkan hasil yang jelas. Ketika keikhlasanmu besar, maka hasilnya besar. Tapi kecil-kecil juga hasilnya kecil. Makanya pisang itu yang kelihatan pertama jantungnya dulu. Itu pesan untuk kita. Yang keempat, pisang itu Pak, kalau dikupas kulitnya, yang di dalam dan yang di luar itu sama. Semakin dikupas semakin bersih. Artinya manusia mestinya begitu. Jangan model penampilannya saja indah, tapi ucapannya dan hatinya, pikirannya harus sebersih batang pisang itu. Itu pesan Pak. Maka de guru tak atekamu bicaramu pangkau kamu pada manang. Aja nalia mu pola mu pugau. Kalau di depan kita bilang iye, tapi kalau tidak ada orangnya bilang biye, wah itu yang bahaya. Terutama Pak anggota dewan itu biasa dikasih begitu Pak. Kalau dia kampanye, insya Allah Pak, insya Allah. Orang luwu sama orang sidrap, kalau bilang insya Allah, perjelas dulu. Karena insya Allahnya dua. Insya Allah mencoblos atau insya Allah tidak mencoblos. Makanya kalau dia bilang insya Allah, perjelas dulu. Itu insya Allah. Makanya diundang rapat, insya Allah. Dalam hatinya, insya Allah tidak pergi. Nah, ini fatal ini. Makanya saya kasih tahu. Tapi dari situlah saya selalu pesankan, jangan coba-coba Pak. Anggota dewan itu terpilih, usahakan tidak usah dia bagi-bagilah. Bagi-bagi ini mau kasih sembako apa setengah mati kasihan. Baru mau mengabdi ke negara sudah keluar modal. Kalau saya jangan minta apa-apa dari anggota dewan, dukun dia sepenuh hati. Insya Allah kalau naik pasti nak ingat semua. Tapi kalau nak kasih ki baru dicoblos, pasti dia bilang mau ni apa? Sudah Tommy ku bayar. Selesai. Udah paham Bu? Tidak ada jisogok menyogok di sini. Dadah. Tapi saya kasih tahu, sogok dan disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Di sini Pak Ketua MUI datang, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, saya sudah kaji dalam Islam, saya cari-cari dalil, tidak ada dalil yang saya dapat mengatakan yang disogok dan menyogok berdosa, tidak ada. Yang hadis itu mengatakan ar-rasi wal murtasi finar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Betul Pak? Tidak berdosa. Kenapa neraka disebut? Kalau berdosa masih bisa taubat. Kalau neraka itu dibakar dulu baru bisa lepas. Nah, jadi tidak ada. Sama ketika ada orang bertanya, Pak Ustaz, ada orang rajin menyumbang ke masjid, tapi dia tidak sholat. Rajin menyumbang di masjid, tidak pernah sholat berjamaah. Saya bilang pasti orang itu ada istananya di dalam surga. Dia bilang tidak sholat, biar tidak sholat, tetap dibangunkan istana di dalam surga. Karena Rasulullah yang bilang, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun masjid di rumah Allah di dunia karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau ada orang rajin menyumbang ke masjid tapi tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga, cuma tidak masuk. Iyalah, karena Nabi bilang dibangunkan istana, tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Kalau mau masuk sholat, makanya rajin berjamaah tapi tidak menyumbang, masuk surga tidak ada tempatnya. Tapi rajin menyumbang, tidak sholat,
ada rumahnya tapi tidak masuk. Makanya perintah agama, sholat dan zakat itu bergandengan. Kemudian pertanyaan saya, kenapa pisang Pak itu digantung pakai di situ ada telur? Kenapa bukan semangka? Kenapa bukan durian? Ini digantung telur. Kenapa? Karena telur itu hakikat simbol manusia dan agama. Telur itu pasti tidak ada yang bundarnya utuh. Gimpe manang. Manusia juga begitu, tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun kau melihat dia, pasti ada dosanya. Telur itu 3 Pak, kulitnya, kuning telur, dan putih telur. Manusia juga 3, perbuatannya, ucapannya, dan hatinya. Itu 3. Ada telur pecah kulitnya, tapi isinya bagus. Itu mungkin harganya murah. Ada orang Pak kalau dilihat modelnya tidak ada model, tapi hatinya sungguh indah. Orang itu biasa dianggap biasa. Tapi ada orang utuh pakaiannya bagus, sholatnya juga Allahu Akbar, wah bagus. Tapi kalau ngomong semua orang sakit kepala. Nah, ada juga telur begitu Pak, kulitnya bagus, cantik, tapi isinya baku campur, kalau ampuro sana. Jadi kalau ada orang rapak songkoknya, bagus pakaiannya, sholatnya Allahu Akbar, tapi tidak ada tetangganya baku cocok, tahu ampuro ya tuh. Ini. Makanya simbol itu dipakai. Orang tua dulu itu pakai falsafah, kemudian pakai batang bambu. Itu bambu yang kecil dibelah-belah. Kenapa pakai bambu? Kenapa tidak pakai ranting? Bambu itu ada maknanya, mas selompaut, merangkul anaknya. Makanya kalau bapak mau tahu itu bambu, ada pesannya. Kalau anaknya tumbuh di luar dari tempat kumpulan induknya, berarti sampai 3 bulan ke depan itu tidak ada angin kencang. Kalau anaknya tumbuh di bagian luar. Tapi ketika anaknya tumbuh di tengah-tengah, berarti akan ada, oh ini sudah asar. Berarti saya sudah disuruh perpendekin. Sudah selesai ya? Ya. Oh otomatis. Ustaznya juga otomatis nanti berhenti. Tidak bisa dimatikan ya? Terganggu kita kalau ya sudah mati. Nanti kalau menyala lagi saya berhenti. Kemudian kenapa kita bawa songkolo? Songkolo itu istilahnya suku, siama itu uhuah. Maka songkolo itu tidak mau memisah, selalu baku ikat. Kita itu mestinya begitu Pak. Jangan gara-gara politik kita bercerai-berai. Gara-gara politik kita baku bombe. Oh banyak sekali Pak sekarang. Makanya saya kasih tahu, jangan kita baku bombe gara-gara partai politik, gara-gara anggota dewan. Silahkan pilih yang kita mau pilih, bupati yang kita sukai pilih, tapi jangan sekali-kali selalu mencaci orang. Jangan. Lakukan sholat sunnah istihara, lakukan istihara, minta petunjuk yang terbaik, kemudian doakan para pemimpin kita. Bupati kita luar biasa mengadakan maulid. Masih jarang bupati itu biasa datang Pak kalau maulid. Ini beliau yang mensponsori maulid ini itu luar biasa. Masyarakat kita doakan Pak Bupati. Semua mestinya berdoa Pak. Saya itu selalu mengatakan jangan caci orang, kau doakan. Kalau doamu mustajabah, Allah akan memberi hidayah. Itu kuncinya. Jangan selalu dicaci ini si anu, ini si anu. Tapi bagusnya Pak kalau bupati selalu dicaci, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena rekening amalnya selalu masuk. Karena orang yang mencaci orang itu pahalanya pindah. Kebaikannya pindah kepada orang yang dia caci. Mestinya kalau orang caci kita ucapkan terima kasih. Nah, kemudian
Ibu-ibu, Bu, saya ingin kasih tahu, sekarang jaga baik-baik suami tak. Jaga baik-baik. Karena ternyata sekarang sudah banyak pencuri suami. Betul Pak? Kenapa banyak pencuri suami? Karena perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sudah melebihi 1:5 Pak. Ada yang mengatakan 1:7. Jadi kalau ada laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Tapi gadis itu tidak bahaya, yang bahaya itu janda. Tidak aja di sini, tidak ada lagi. Bahaya itu janda Pak. Kalau gadis masih malu-malu, kalau janda itu bahaya, los-los. Itu yang suka bikin TikTok itu. Masuk ke kamar secara langsung pakai baju lengan pendek, celana pendek, baru goyang. Aku pengen dimanja. Oh, itu yang bahaya. Itu yang bikin error suami tak. Makanya jaga baik-baik suami tak, Bu. Jaga baik-baik dia. Iya. Saya kasih tahu. Makanya ibu-ibu jangan juga bikin status di Facebook. Sering bikin status sedikit-sedikit bertengkar sama suami, langsung bikin status besar-besar. Aku menyesal, pengkhianat. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda yang komentar, sabar saya. Itu masalah. Tidak aja di sini. Tidak ada jibu. Oh, jangan bikin status. Facebook tidak pernah menyelesaikan masalah. Mau buktikan? Kalau mau buktikan, nanti kalau pulang ke rumah Bu, langsung bikin status. Saya punya utang 300.000. Ada gak yang bisa bantu? Pasti tidak ada yang bilang kirim nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu saja. Tidak mau membantu, bilang saja up. Oh, sampai 100 up. Padahal kita butuhkan bantuan, bukan up. Facebook tidak ada solusinya. Sudah tahu Bu? Makanya ibu-ibu perceraian banyak terjadi juga gara-gara Facebook. Nah, semua urusannya orang. Si anu sakit perut di Jakarta. Ada si anu sakit giginya di Kalimantan. Itu si anu sakit lututnya di Makassar. Itu si anu sakit perutnya di Surabaya. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Gara-gara secara langsung. Banyak orang tidak memperhatikan suaminya. Bu, kalau mau suaminya selalu sayang, lakukan 4 hal. Yang pertama, ketika dia mau jalan, antar ke depan pintu, salaman, cium keningnya, baru usap lengan kanannya, kasih tahu, hati-hati ki sayang, hati-hati ki sayang, kutunggu ki kembali. Tidak melihat gadis itu kalau dia jalan. Tapak komoro lah kita. Yang kedua, kalau suami datang, jangan tanya apa-apa, kecuali beritahu, Pak, apa ku bikinkan ki? Kopi, teh, atau air putih? Kalau dia bilang air putih saja sayang, kasih air putih. Sesudah dikasih, tatap matanya, baca salawat, cium keningnya, baru kasih tahu, istirahat maki dulu sayang, ku bikinkan ki makanan. Pasti tenang hatinya. Iya. Tapak komoro lah kita. Kenapa banyak suami lebih senang di warkop daripada di rumah? Kalau di warkop masuk langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau di rumahnya, boleh. Dari mana? Baru muncul. SMS tidak dibalas, WA tidak dibuka. Sama siapa jalan? Oh, kayak wartawan. Makanya suaminya malas di rumah. Kalau suami capek, baringkan di paha, kucek-kucek sedikit rambutnya, baru usap-usap kepalanya. Pasti tenang perasaannya. Tapak kumur bene rakyat Bu. Oh, makanya memang apa tolapa. Ini. Tapi saya kasih solusi Bu, yang paling bagus kalau mau aman suami itu terjaga. Setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Islam. Nanti ini Rabiul Akhir, subuh Jumat pertama, bikinkan air panas suami di subuh hari. Aduk mengikuti arah tawaf. Aduk mengikuti arah tawaf. Baca inna ansalnahu, ini dari Aisyah. Baca inna ansalnahu. Ketika sudah diaduk, letakkan pengaduk di tengah-tengah, jangan diangkat. Nanti airnya berhenti berputar dan tenang, baru kita baca surah Al-Kautsar.
pengadu itu diangkat, baru dikasih suami kita suruh minum. Setelah dia minum, sisakan, usahakan ada sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia yang pegang gelasnya. Makanya sudah tahu Bu? Belum? Saya ulang, inna ansalnahu dibaca diadu mengikuti arah tawaf berlawanan arah jarum jam. Nanti airnya berhenti berputar, letakkan sendok itu di tengah-tengah, baca surah Al-Kautsar. Setelah itu kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit. Maka siapa yang melakukan itu, suaminya tidak bisa menceraikan istrinya. Itu kuncinya. Sudah hafal Bu? Saya kasih tahu bapak-bapak, makanya kalau mau selamat, habiskan kopinya di subuh Jumat. Insya Allah selamat. Iya. Saya kasih ilmunya. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan, apalagi sekarang kemarau, banyak orang yang agak berat karena mungkin gagal panen, ada yang kemudian membutuhkan air. Sebenarnya kita harus setiap di sujud terakhir dalam sholat kita memohon kepada Allah. Apapun kata ilmuwan, kalau Allah yang mengatur pasti akan berubah. Maka kita memohon kepada Allah di sujud terakhir dalam sholat, kita minta supaya Allah menurunkan hujan, menurunkan keberkahan. Tapi ada juga orang Pak minta supaya tidak hujan. Iya, ada memang yang berdoa Pak supaya tidak turun hujan. Kenapa? Karena dia tanam semangka. Tukang kebun semangka itu kalau hujan rusak semangkanya. Makanya dia berdoa jangan turun hujan dulu ya Allah, semangkaku rusak ini. Kita berdoa ya Allah turunkan hujan. Makanya doa berkelahi di langit. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu, ini penutupnya. Kalau hak berdoa itu hari Kamis baru dilapor. Makanya orang puasa hari Kamis karena doanya dilapor kepada Allah itu hari Kamis. Hari Senin kita berpuasa karena itu hari kelahiran Nabi. Padahal mestinya juga kita puasa di hari kelahiran Pak. Kalau lahir hari Rabu, puasa di hari Rabu. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Makanya puasa di hari kelahiran tak itu sunnah. Dan Kiai Hamid Pasuruan mengatakan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka pasti tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya rata-rata sahabat itu sehat dan kuat fisiknya. Itu karena puasa di hari kelahiran. Rasulullah puasa di hari kelahiran. Cuma kebetulan Nabi dilahirkan hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau kita hari Rabu, puasa hari Rabu. Tetapi tetap puasa hari Senin. Sebagai puasa sunnah kelahiran Nabi. Hari Kamis dilapor. Makanya kalau berdoa lebih cepat kalau pakai sholat. Jangan pakai doa langsung, pakai sholat. Karena sholat tidak melalui perantara malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis baru dilapor. Banyak orang itu berdoa beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat stres. Nah bilang saya belum lapor, sudah 3 minta. Makanya istiqomah dalam doa. Jangan merubah doa selama 40 hari, maka insya Allah akan dijabah. Dari situlah kalau ada anak kita bilang, belikan sepeda, belikan sepeda. 1 minggu saja selalu bilang, belikan kak sepeda mama, belikan sepeda bapak. Pasti kita belikan sepeda. Tapi kalau dia minta hari ini sepeda, besok motor-motor, besoknya lagi sepeda, besoknya lagi baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Begitu juga orang yang bermunajat kepada Allah. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah baru isi doa, baru wafil akhirati hasanah, baru isi kembali, wakina azabannar, baru isi. Karena doa ini itu adalah cek kosong, belum ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah decengagan nalino tacinai, minta di situ. Itu banyak orang tidak tahu Pak. Itu saya ambil ilmunya dari guru Kiai Abdurrahman Amodale almarhum al-maghfurlah. Itu wasiat beliau. Makanya kalau doa pakai itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah minta maki di situ. Kalau anak minta, kalau mobil minta. Wafil akhirati hasanah, itu yang diminta tadi, minta menjadi kebaikan di akhirat. Wakina sabanar, minta supaya tidak disentuh api neraka, apa yang kita minta. Makanya disebut sapu jagat. Seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.